Selamat datang lagi di podcast kita pada malam hari ini yang akan membahas tentang penegakan hukum, HAM, dan kontroversi revisi UU TNI yang saat ini menimbulkan banyak tentangan dari masyarakat hingga menimbulkan demonstrasi di Indonesia. Masih bersama saya, Aven Hasan Zarin, yang akan menjadi host pada podcast kita malam hari ini, dan narasumber kita Dr. Hasan Basri selaku dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, langsung saja. Banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia mulai dari yang terjadi di masa lalu hingga saat ini. Menurut Pak Hasan Basri ini, bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap HAM di Indonesia saat ini? Ya, baik. Saya Hasan Basri. Malam hari ini saya senang bertemu dengan Mas Aven yang membicarakan tentang HAM. Menurut saya, secara umum ada kemajuan dalam beberapa aspek seperti regulasi dan kesadaran publik, tetapi masih juga banyak tantangan besar dalam implementasinya. Banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan karena beberapa hal, karena banyak penegak hukum kadang terlambat oleh kepentingan politik tertentu dan lemahnya sistem peradilan di negeri ini. Benar sekali. Contoh nyata adalah beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas. Mengapa menurut Bapak Hasan Basri ini penyelesaian tersebut sangatlah sulit untuk kita selesaikan? Ada beberapa faktor menurut saya. Pertama, kurangnya keberanian politik dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara transparan. Kedua, sistem hukum yang lemah, di mana aparat penegak hukum masih terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Ketiga, ada tantangan dalam membuktikan kasus lama karena sudah mungkin hilang atau seperti apa, terutama karena kurangnya bukti dan saksi yang mulai berkurang seiring waktu. Oke, baik sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontroversi revisi UU TNI yang menimbulkan banyak kontroversi. Seperti yang kita tahu, revisi Undang-Undang TNI ini mendapat banyak kritik dari masyarakat. Salah satu poin yang penting yang paling dipermasalahkan adalah wacana perluasan peran TNI di luar sektor pertahanan yang dikhawatirkan akan membawa kembali dui fungsi ABRI seperti di masa Orde Baru. Apa pendapat Bapak Hasan tentang hal ini? Saya setuju bahwa ada dari teman-teman kekhawatiran besar di masyarakat jika revisi ini disahkan, TNI bisa diberi wewenang untuk terlibat secara langsung dalam berbagai urusan sipil seperti birokrasi, penanganan keamanan dalam negeri, bahkan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di level sipil, sehingga dikhawatirkan hal ini bertentangan dengan reformasi TNI pasca 1998 di mana peran militer dipisahkan dari politik dan urusan sipil. Oke. Banyak pihak menilai bahwa peran TNI seharusnya tetap fokus pada pertahanan negara, sementara urusan keamanan dalam negeri tetap menjadi tanggung jawab kepolisian. Jika revisi ini tetap dipaksakan, apa dampaknya terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia ini? Dampaknya bisa sangat besar karena potensi pelanggaran HAM bisa meningkatkan karena TNI bukan institusi yang dilatih untuk menangani isu sipil dengan pendekatan hukum dan HAM seperti polisi. Kedua, ini bisa mengaburkan batas antara militer dan sipil, bahkan menghidupkan kembali sistem otoriter di mana militer memiliki kendali besar dalam pemerintahan. Ketiga, risiko penyalahgunaan wewenang semakin besar, terutama jika tidak ada mekanisme kontrol yang jelas. Nah, saya juga membaca bahwa ada kekhawatiran terkait impunitas, di mana TNI tetap tunduk pada peradilan militer
bukan peradilan umum, meskipun mereka terlibat dalam tugas sipil. Bagaimana seharusnya aturan ini disikapi, Pak Hasan? Itu menurut saya masalah yang krusial, bahkan serius. Jika prajurit TNI yang bertugas di sektor sipil tetap diadili di peradilan militer, maka akuntabilitas hukum bisa lemah. Seharusnya ada reformasi peradilan militer agar anggota TNI yang melanggar hukum sipil bisa diadili di pengadilan umum seperti warga sipil lainnya. Oke, menarik sekali. Dengan banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi seperti di Surabaya kapan hari itu, bagaimana menurut Pak Hasan sebaiknya pemerintah merespon tuntutan masyarakat terkait revisi UU TNI ini? Nah, oleh karena itu seharusnya pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas, tidak hanya dengan DPR dan TNI, tetapi juga dengan akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi HAM, bahkan dengan pesantren dan para kiai jika memang ada revisi yang perlu dilakukan. Karena ingat, terutama di Jawa Timur, banyak ustadz dan kiai, kita harus tetap menghormati mereka dan bahkan berpegang kepada prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa revisi undang-undang ini tidak bertentangan dengan semangat reformasi. Setuju sekali. Jadi revisi ini bukan hanya tentang aturan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan demokrasi di Indonesia. Sebelum kita akhiri, apa pesan Bapak Hasan ini untuk pendengar yang ingin terlibat dalam isu ini? Kita sebagai masyarakat, mahasiswa, dan para akademisi jangan diam, ikuti perkembangan revisi undang-undang ini, suarakan pendapat melalui forum-forum diskusi, media sosial, atau aksi-aksi damai, karena ini adalah menunjukkan demokrasi hanya bisa berjalan jika masyarakat aktif mengawal kebijakan pemerintah yang terkait dengan HAM ini. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk narasumber kita yang telah memberikan waktunya untuk mengobrol dengan kita di podcast pada malam hari ini yang membahas tentang penegakan hukum, HAM, dan kontroversi revisi UU TNI. Jangan lupa lihat podcast kita selanjutnya dan jangan lupa subscribe.